Gue merupakan lulusan sebuah universitas di Depok di jurusan Administrasi Negara. Setelah lulus pada tahun 2017, gue lulus itu kerja di sebuah perusahaan holding company yang fokusnya itu di konsultan keuangan. Intinya itu lebih di finance. Passion gue di waktu kuliah emang seneng sama perniagaan, perbisnisan. Nah di situ emang sehari-hari juga ngomongin bisnis, tapi emang fokusnya itu lebih ke finance. Lama-kelamaan ada kejenuhan di diri gue sendiri. Kalau gue tuh memang senang yang suatu yang yang kreatif lah. Kan kalau finance atau perbankan itu kan sesuatu yang stagnan, sesuatu yang aman lah, suatu pelajaran yang bisa dikuasain. Tapi bulan depan ya rumusnya itu aja gitu, nggak enak sih, cuman entah kenapa tuh emang kalau saya tuh lebih senang sesuatu yang dinamis. Karena dulu juga waktu kuliah bikin brand baju dari desain, dari cara marketingnya. Kalau di saat gue kuliah tuh belum ada namanya digital marketing, adanya tuh namanya internet marketing lah secara umum. Nah di situ gue memutuskan kalau kayaknya gue passionnya di digital marketing nih. Terus gue mulai searching about digital marketing course di Jakarta, di Indonesia tuh apa gitu. Jadi Purwadika tuh enak banget, gue tuh potential leads yang gak kena ads. Jadi emang gue yang nyari Purwadika. Jadi gue nyari digital marketing school di Google, keluar nih ada beberapa, salah satunya Purwadika ini. Gue kan cek beberapa, tapi yang menarik perhatian gue itu Purwadika, karena gue emang selalu gue tuh kalau ngeliat sesuatu tuh ada kecenderungan melihat desainnya dulu. Nah ini kan kalau desain itu sesuatu yang personal dan subjektif. Nah gue ngeliat Purwadika itu awalnya emang udah selera nih sama desainnya, dari UI-nya, dari cara pemilihan fontnya itu kayaknya proper banget, sama serius sama cara dia mempresentasikan brandnya itu. Ya udah deh gue cari tahu programnya apa aja. Nah di situ tuh gue umurnya kan udah 30 tahun. Nah untuk shifting karir itu suatu langkah yang riskan karena misalnya shifting karir itu posisinya masuk kemana. Nah di Purwadika ini ada program namanya Job Connector. Nah itu suatu hal yang yang menjadi daya tarik untuk gue untuk tertarik untuk daftar. Gabung tuh Januari 2021 di Job Connector program digital marketing. Nah masuk di situ kita digabungin nih satu grup itu 4 orang dipilih random. Gue sama 3 teman gue itu ada Ismar, Adit, sama Alif. Nah itu kita bareng-bareng bikin platform yang temanya itu self-help. Udah deh kita dari situ bareng-bareng bangun, bareng-bareng banyakin pelajaran apa aja sih yang bisa kita manfaatin untuk bikin sosial media. Karena emang ini merupakan di Purwadika juga, ini tuh kesempatan kalian untuk bangun portofolio, untuk membuktikan kalau kalian tuh capable untuk handle digital marketing. Untungnya sih kita berempat ini kompak banget. Di teman-teman lain sih, grup lain juga kompak-kompak. Karena emang kita itu masuk sama-sama senang digital marketing, jadi itu mungkin yang buat kenapa kita itu saling support, saling belajar lah satu sama lain. Gitu sih, singkat cerita lulus dengan nilai dan pembelajaran yang memuaskan. Tapi untuk perjalanan mendapatkan kerja gue dibanding teman-teman lain, gue pribadi itu lumayan takes time. Grup gue sendiri itu mungkin paling lama ya, mungkin gue salah juga, 4 bulan mereka udah dapat kerja. Sedangkan gue baru dapat kerja itu tahun 2022, tahun ini di Februari kemarin di perusahaan namanya PT Transkosmos Indonesia. Setelah gue lulus, gue juga tapi masih karena ada beberapa klien dari kantor sebelumnya, karena emang gak terlalu fokus nyari kerja juga, karena ada kesibukan lain juga sih, itu mungkin menjadi alasan kenapa mengundur mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan. Transkosmos ini awalnya itu saya dipercaya di posisi Search Engine Optimization Supervisor. Saya di-introduce ke satu klien di industri perbankan, kebetulan yang emang ada kaitannya sama pekerjaan saya sebelumnya. Nah itu kita juga ada achieve banyak sih untungnya di situ. Alhamdulillah kita banyak keyword yang volume di atas 1000-2000 itu kita berhasil masuk ranking 1 sampai dapat juga featured snippet di Google Search itu di bawah waktu 5 bulan. Posisi sekarang saya di Transkosmos Indonesia itu digital transformation, lebih umum lagi fokusnya. Jadi saya bantu SEO, tapi saya diberi kepercayaan untuk menghandle digital marketing secara lebih keseluruhan. Punya profile LinkedIn yang proper itu sangat penting. Di Purwadika juga disinggung beberapa kali, bikinlah profile LinkedIn ini yang serius gitu, karena emang itu kan tujuannya gimana caranya perusahaan ini mau nge-hire atau mau ngelihat profile teman-teman supaya bisa dipercaya. Contohnya misalnya tulis pengalaman pekerjaannya apa aja, tapi juga
nggak sembarang tulis pengalamannya, tapi juga achievement-nya apa aja. Misalnya ada penghargaan yang pernah diraih apa, misalnya konteksnya sosial media pernah dapat likes berapa dalam waktu kurun berapa, atau followers berapa, yang emang ada bukti dan ada waktu yang bisa jadi penilaian dari yang lihat. Waktu masuk pertama kali Prodika, awalnya sih memang kontak dulu nih ke adminnya. Saya umur segini untuk daftar Prodika masih reasonable nggak dalam tanda kutip untuk misalnya dapat kesempatan pekerjaan, shifting career. Of course ada kesempatan karena dia juga memberikan insight kalau banyak kok alumni beberapa yang umurnya segini dapat pekerjaan nggak lama setelah lulus Job Connector program. Ketika gue masuk di kelas juga, kalau gue pribadi sih gue sebenarnya agak cuek sih. Cuman teman-teman yang, tapi kalau ngelihat secara umum, mungkin ada yang gelisah juga kok umur segini pengen shifting career tuh reasonable nggak ya? Apa emang udah ditahan aja? Itu emang harus dipikir-pikir lagi karena gue juga untuk shifting career itu banyak persiapannya, dari tabungan, dari stabilan finance, bisnis itu udah siap gitu. Misalnya nggak work ya ada pegangan, tapi misalnya works ya alhamdulillah. Tapi gimana work atau enggaknya itu tergantung dari teman-teman juga. Yang namanya usaha itu kan pasti ada hasilnya gitu. Mau cepet ya untung, tapi mau lama juga emang itu suatu proses yang harus dijalanin karena semua orang itu jalannya emang beda-beda lah. Yang gue dapet di Prodika itu pelajaran-pelajaran yang dipelajari selama 6 bulan itu dalam kurun waktu tertentu itu tuh sangat bermanfaat. Diajarin itu fundamental digital marketing. Tetapi digital marketing itu tiap waktu bahkan besok itu bisa berubah. Kayak misalnya SEO itu 3 minggu atau 2 minggu lalu mereka mengumumkan ada algoritma baru, sehingga itu kita harus memaksa kita untuk pelajarin hal baru gimana caranya bisa optimize di SEO untuk kedepannya. Secara fundamental itu sangat bermanfaat, tapi jangan berhenti di situ karena kalau khususnya digital marketing itu teman-teman emang harus senang belajar untuk untuk hal baru karena bisa aja yang teknik sekarang atau apa yang esensial sekarang sangat tidak berguna untuk besoknya gitu di digital marketing. Awalnya untuk shifting career ke digital marketing itu memang sebuah sebuah passion saya yang emang senang di dunia marketing. Gimana caranya saya memberikan informasi ke user-user atau klien-klien atau mungkin audience yang memang tidak terjangkau. Nah, dengan metode digital marketing ini saya research, saya cari tahu itu saya senang gitu apa yang ditawarkan karena misalnya orang tanya kok baru shifting career ke digital marketing sekarang gitu, karena kalau bisa argumennya itu kan digital marketing juga baru ada sekarang ini, jadi kapan lagi kalau mau shifting career ke digital marketing. Prospek pekerjaan digital marketing sendiri juga sangat potensial banget untuk kedepannya karena digital marketing itu sesuatu yang berkembang. Misalnya zaman sekarang aja sosial media itu ada Instagram misalnya. Instagram itu tadinya cuma ngeposting gambar, sekarang ada Instagram Shop bahkan. Begitu juga setelah ada Instagram gak lama kemudian ada TikTok. Nanti setelah TikTok ada apa lagi. Jadi digital marketing itu sangat cocok buat orang yang emang nyari career path marketing yang jenjang karirnya itu potensial dan emang masih luas. Tapi ya itu tantangannya lagi, emang kamu jangan berhenti belajar karena emang itu informasinya baru terus. Kalau saya pribadi untuk shifting career itu untuk saya itu sangat worth it karena saya jalanin day to day-nya juga lebih semangat dibanding saya jalanin pekerjaan saya yang sebelumnya. Untuk next step-nya, saya mungkin misalnya ada kesempatan, saya pengen bergabung pada perusahaan yang emang sudah menjadi leader di bidangnya, atau ya saya punya agensi sendiri yang emang fokus di digital marketing. Satu kata untuk Prodika untuk saya itu, Prodika merupakan jembatan untuk langkah saya ke karir yang emang sebuah passion saya yang saya senengin dari dulu sih. Tips buat teman-teman yang emang mau shifting career, pikir-pikir dulu, matengin kalau emang kalian yakin, karena shifting career itu beda ya dengan ngambil kursus. Shifting career itu sesuatu yang teman-teman pengen komit nih untuk ya masa depan teman-teman aja sih, atau mungkin misalnya keluarga atau gimana, pendidikan atau ilmu. Nah itu harus dipikirin matang-matang, misalnya emang seneng atau apakah sekedar lagi ngetren nih, gara-gara lagi ngetren juga sebenarnya bukan masalah, cuman itu harus sesuatu yang emang teman-teman udah mantap matengin gitu. Kalau misalnya case-nya saya shifting career di umur yang agak menuju umur 30 itu ya harus dipikir-pikir lagi karena ada kemungkinan teman-teman ketika shifting career itu gajinya yang ditawarkan tuh nggak kayak yang sebelumnya gitu. Jadi siap apa enggak, berani menerima konsekuensinya, ya itu sih paling. Kalau udah ya udah
ambil aja. Halo, saya Daron, alumni Job Connector Digital Marketing di Prodika Digital Technology School. Saya sekarang bekerja di PT Transcosmos Indonesia sebagai Digital Transformation Supervisor. And this is my alumni story.